Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Tantina Harwati SEM AKS dan Ibu Sofi Yunida Putri SEM AKS selaku dosen mata kuliah akuntansi menengah pertama serta para audiens yang sedang menonton video ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok G akan mempresentasikan terkait dengan metode pencatatan FIFO, LIFO, dan average. Sebelum melanjut ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dengan MBM akhir 163 dan anggota kelompok G, Eda Amelia, Nadia Ayu, dan Amelia. Nah, yang pertama ada FIFO, yaitu first in first out, yaitu barang yang pertama kali masuk atau yang dibeli, dia yang akan pertama kali dikeluarkan atau dijual. Jadi pada akhir periode itu yang tersisa adalah barang yang diproduksi atau dibeli terakhir kali. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu yang pertama itu mencerminkan aliran barang yang sebenarnya. Metode FIFO sangat mencerminkan kondisi dunia nyata, di mana barang yang lebih lama, terutama barang yang udah rusak, biasanya akan dijual atau digunakan terlebih dahulu. Ini tuh memastikan barang yang lebih baru tetap tersedia dalam persediaan. Yang kedua, adanya laporan keuangan yang lebih akurat. Pada saat harga cenderung naik, FIFO akan menghasilkan nilai persediaan yang lebih tinggi karena barang yang lebih lama sudah dijual terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan laporan laba rugi yang lebih tinggi karena biaya barang yang dijual itu lebih rendah. CEGS-nya. Yang ketiga, mengurangi risiko kadaluarsa barang atau barang yang mudah rusak. Nah, dengan menggunakan metode FIFO itu perusahaan lebih mungkin untuk menjual barang yang lebih lama terlebih dahulu untuk mengurangi barang yang rusak atau kadaluarsa. Adapun kekurangan dari metode FIFO ini yang pertama, tidak mencerminkan biaya yang lebih baru. Perusahaan yang menggunakan metode FIFO tidak sepenuhnya mencerminkan biaya barang yang lebih baru dalam laporan laba ruginya, yang mungkin tidak memberikan gambaran yang lebih tepat tentang pengeluaran atau margin laba. Yang kedua, penyajian persediaan yang lebih tinggi. Karena barang yang lebih murah dijual terlebih dahulu, persediaan akhir itu akan tercatat dengan nilai yang lebih tinggi. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih optimis mengenai nilai aset, tetapi bisa kurang realistis jika harga barang cenderung turun. Yang keempat, dapat menyebabkan masalah pajak. Dengan adanya keuntungan yang lebih tinggi, perusahaan yang menggunakan metode FIFO mungkin harus membayar pajak yang lebih tinggi, terutama dalam keadaan inflasi. Hal ini bisa menjadi beban finansial bagi perusahaan dalam jangka pendek. Yang keempat, pengelolaan yang lebih kompleks dalam persediaan besar. Metode FIFO ini lebih mudah untuk diterapkan dalam perusahaan yang skala kecil. Kalau pada perusahaan besar dengan banyak jenis persediaan, pencatatan, dan pemantauan barang yang lebih lama atau lebih baru bisa menjadi lebih rumit dan memerlukan sistem pencatatan yang lebih canggih. Selanjutnya terdapat contoh soal penggunaan metode pencatatan FIFO. PT Sainiki adalah distributor VCD player merek Sainiki yang berlokasi di Jakarta. Pada akhir bulan September 2023, perusahaan tersebut memiliki jumlah persediaan VCD player sebanyak 25 unit dengan harga per unit Rp550.000. Transaksi pembelian dan penjualan yang dilakukan perusahaan selama bulan Oktober 2024 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 5 Oktober, membeli 45 unit DVD player dengan harga per unit Rp600.000. Pada tanggal 8 Oktober, membeli 35 unit DVD player dengan harga per unit Rp625.000.
Pada tanggal 10 Oktober menjual 73 unit DVD player dengan harga Rp750.000. Pada tanggal 14 Oktober membeli 40 unit DVD player dengan harga per unit Rp675.000. Pada tanggal 19 Oktober menjual 39 unit DVD player dengan harga per unit Rp850.000. Pada tanggal 22 Oktober menjual 12 unit DVD player dengan harga per unit Rp900.000. Nah, berdasarkan data ini, buatlah kartu persediaan PT Pelangi Nusa untuk bulan Oktober 2023 dengan menggunakan metode FIFO. Kita akan mengerjakan menggunakan metode FIFO perpetual. Yang pertama, kita akan membuat kartu stok yang terdiri dari kolom tanggal, kolom akun masuk yang terdiri dari unit, harga, dan nilai, akun keluar terdiri dari unit harga BPP, akun saldo terdiri dari unit harga dan nilai. Pada tanggal 1 Oktober diketahui persediaan awal sebanyak 25 unit dengan harga per unit Rp550.000 dan nilainya Rp13.750.000. Kita masukkan pada bagian saldo. Tanggal 5 terjadi transaksi pembelian. Kita akan menulisnya di dalam akun masuk sebanyak 45 unit dengan harga per unit Rp600.000. Nilainya adalah Rp27 juta. Tanggal 8 terjadi transaksi pembelian sebanyak 35 unit dengan harga per unit Rp625.000 dengan nilainya Rp21.875.000. Kita pindahkan juga ke akun saldo. Nah, di akun saldo ini kita akan menambahkan persediaan awal dan transaksi pembelian yang terjadi pada tanggal 5 dan tanggal 8. Hasilnya adalah terdiri dari 105 unit dan nilainya adalah Rp62.625.000. Pada tanggal 10 terjadi transaksi penjualan sebanyak 73 unit. Kita akan memasukkannya di akun keluar, yaitu karena kita menggunakan metode FIFO, kita harus menjual barang yang lama dahulu. Masukkan 25 unit dengan harga per unitnya Rp550.000, BPP-nya Rp13.750.000, lalu 45 unit dengan harga Rp600.000 per unit, BPP-nya Rp27 juta, lalu 3 unit dengan harga per unit Rp625.000, BPP-nya Rp1.875.000. Total dari 73 unit ini BPP-nya adalah Rp42.625.000. Nah, pada akun saldo, persediaan yang tersisa adalah 32 unit dengan harga per unit Rp625.000 dengan nilainya Rp20 juta. Tanggal 14 terjadi transaksi pembelian, kita masukkan di akun masuk ya, sebanyak 40 unit dengan harga per unit Rp675.000, nilainya adalah Rp27 juta. Kita pindahkan ke akun saldo, ditambahkan dengan persediaan yang tersisa tadi, totalnya ada 72 unit dengan nilai saldonya adalah Rp47 juta. Pada tanggal 19 terjadi transaksi penjualan sebanyak 39 unit. Pada akun keluar kita tuliskan 32 unit dengan harga per unitnya Rp625.000 dengan BPP Rp20 juta, lalu 7 unit dengan harga Rp675.000 dengan BPP Rp4.725.000. Total dari penjualan 39 unit, BPP-nya adalah Rp24.725.000. Nah, pada akun saldo, persediaan yang tersisa adalah 33 unit dengan harga per unitnya Rp675.000 dengan nilai saldonya Rp22.275.000. Tanggal 22 Oktober juga terjadi transaksi penjualan sebanyak 12 unit dengan harga per unitnya Rp675.000 dengan BPP-nya Rp8.100.000. Nah, pada akun saldo ini terdapat persediaan akhir yaitu 21 unit dengan harga per unit Rp675.000 dengan nilai saldonya Rp14.175.000.
Selanjutnya kita akan menggunakan perhitungan metode FIFO periodik. Pada penggunaan metode FIFO periodik, kita akan menghitung transaksi pembelian persediaan terlebih dahulu. Pada tanggal 1 Oktober terjadi ada persediaan awal 25 unit dengan harga per unit 550.000 dengan totalnya 13.750.000. Tanggal 5 Oktober terjadi pembelian 45 unit dengan harga per unit 600.000, totalnya 27 juta. Lalu pada tanggal 8 Oktober terjadi transaksi pembelian sebanyak 35 unit dengan harga per unit 625.000, totalnya 21.875.000. Pada tanggal 14 Oktober terjadi pembelian sebanyak 40 unit dengan harga per unit 675.000, totalnya 27 juta. Jadi adanya persediaan yang tersedia untuk dijual sebanyak 145 unit dengan totalnya yaitu Rp89.625.000. Lalu kita akan menghitung transaksi penjualan. Yang pertama ada tanggal 10 Oktober terjadi transaksi penjualan. Karena kita menggunakan metode FIFO, kita akan mengeluarkan barang yang lama terlebih dahulu. Di sini ada 25 unit dengan harga per unit Rp550.000, lalu 45 unit dengan harga per unit Rp600.000 dan 3 unit dengan harga Rp625.000. Jadi pada tanggal 10 Oktober ini total yang dijual ada 75 unit dengan total harganya adalah Rp42.625.000. Pada tanggal 19 Oktober terjadi transaksi pembelian sebanyak 39 unit. Dari sisa tadi kita masukkan 32 unit dengan harga per unit 625.000 dan 7 unit dengan harga 675.000. Jadi untuk penjualan 39 unit ini total harganya yaitu 24.725.000. Lalu pada tanggal 22 Oktober terjadi penjualan sebanyak 12 unit dengan harga per unitnya tuh kita pakai 675.000. Jadi totalnya adalah 8.100.000. Total penjualan secara keseluruhan itu ada 124 unit dengan total penjualannya adalah 75.450.000. Kita akan menghitung persediaan akhir dengan total pembelian sebanyak 145 unit dengan harganya 89.625 dan dikurangi dengan total penjualan sebanyak 124 unit dengan total harganya itu 75.450.000. Jadi total persediaan akhirnya itu ada 21 unit dengan totalnya Rp14.175.000. Lalu kita akan menghitung beban pokok penjualannya, yaitu total pembelian sebesar Rp89.625.000 dikurangi dengan persediaan akhir sebesar 14.175.000 akan menghasilkan beban pokok penjualan sebesar Rp75.450.000. Selanjutnya pada metode pencatatan LIFO atau last in first out, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung harga persediaan yang menyatakan bahwa barang yang terakhir masuk ke dalam persediaan akan menjadi barang yang pertama keluar dari persediaan. Dalam metode LIFO ini, harga pembelian barang yang terakhir masuk dianggap sebagai harga barang yang akan dijual terlebih dahulu. Selanjutnya terdapat kekurangan dan juga kelebihan dalam metode pencatatan LIFO. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu laba operasional lebih stabil tanpa terpengaruh oleh inflasi dan juga fluktuasi harga. Kemudian yang kedua, potensi untuk mendapatkan keuntungan jauh lebih besar dengan mengikuti perkembangan tren. Kemudian yang terakhir yaitu pengurangan pembayaran pajak dapat dilakukan melalui metode ini. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu pencatatan barang menjadi lebih kompleks karena berlawanan dengan pergerakan persediaan yang masuk. Kemudian biaya pencatatan cenderung meningkat karena
penerapan metode yang lebih rumit. Dan yang terakhir yaitu keuntungan yang dihasilkan melalui metode ini jauh lebih kecil. Selanjutnya terdapat contoh soal dengan menggunakan metode LIFO, yaitu PT Doremi adalah distributor monitor komputer yang berlokasi di Jakarta. Pada akhir bulan Maret 2023, perusahaan ini memiliki jumlah persediaan sebanyak 40 unit dengan harga 800.000 per unit. Transaksi pembelian dan penjualan yang dilakukan perusahaan selama bulan April 2023, yang pertama yaitu pada tanggal 5 April membeli 50 unit monitor seharga 900.000, kemudian 8 April membeli 25 unit monitor seharga 1 juta, kemudian 10 April menjual 70 unit monitor dengan harga 1.200.000, kemudian 14 April membeli 30 unit monitor dengan harga 1.100.000, dan yang terakhir 22 April menjual 35 unit monitor dengan harga 1.400.000. Berdasarkan data tersebut, kita diminta untuk membuat kartu persediaan LIFO PT Doremi untuk bulan April 2023. Untuk perhitungannya, yang pertama yaitu metode LIFO menggunakan perpetual. Pada tanggal 1 April, terdapat persediaan, kita masukkan ke dalam saldo sebesar 40 unit dengan harga 800.000 dan nilainya 32 juta. Kemudian pada tanggal 5 terjadi pembelian sebanyak 50 unit dengan harga 900.000 sehingga nilainya menjadi 45 juta. 50 unit tersebut kita juga masukkan ke dalam saldo. Kemudian pada tanggal 8 membeli 25 unit dengan harga 1 juta sehingga menjadi 25 juta. Jumlah tersebut kita masukkan juga ke dalam saldo, sehingga saldo pada pembelian sejumlah 115 unit dengan nilai 102 juta. Kemudian pada tanggal 10 terjadi pembelian sebanyak 70 unit. Karena ini metode LIFO, kita ambil dari persediaan yang terakhir, yaitu sebanyak 25 unit dengan harga 1 juta, sehingga BPP-nya menjadi 25 juta. Kemudian untuk kekurangannya kita ambilkan pada pembelian sebelumnya, yaitu yang tadi sebesar 50 unit, kita ambil sebanyak 45 unit dengan harga 900.000 sehingga BPP-nya menjadi 40.500.000. Jumlah ini kemudian menjadi 70 unit dengan BPP-nya sebesar 65.500.000. Kemudian untuk saldonya kita hitung dari persediaan yang masih tersisa, yaitu 40 unit dengan harga 800.000 dan juga 5 unit dengan harga 900.000. Kemudian pada tanggal 14 terjadi pembelian lagi sebanyak 30 unit dengan harga 1.100.000. Pembelian tersebut kita masukkan ke dalam saldo sehingga saldonya menjadi 75 unit dengan nilai 69.500.000. Kemudian pada tanggal 22 terjadi penjualan dengan jumlah 35 unit. Kita ambil dari persediaan yang paling terakhir, yaitu sebanyak 30 unit dengan harga 1.100.000, dan untuk kekurangannya kita tambah dengan 5 unit pada persediaan sebelumnya yaitu sebesar 900.000 sehingga menjadi 35 unit dengan BPP 37.500.000. Kemudian untuk persediaan yang tersisa atau saldo akhir yaitu 40 unit dengan harga 800 juta sehingga nilainya menjadi 32 juta. Selanjutnya untuk LIFO sistem periodik, terdapat akun-akun untuk pembelian. Yang pertama, pada tanggal 1 April terdapat persediaan awal sebanyak 40 unit dengan harga 800.000 dan total 32 juta. Kemudian pada tanggal 5 April terjadi pembelian sebanyak 50 unit dengan total 45 juta. Kemudian pada tanggal 8 April terjadi pembelian sebanyak 25 unit dengan total 25 juta. Dan pada tanggal 14 April, pembelian sebanyak 30 unit dengan total 33 juta. Jadi barang tersedia untuk dijual yaitu sebanyak 145 unit dengan total 135 juta. Kemudian terdapat untuk akun penjualan pada tanggal 10 April terjadi 70 penjualan. Yang pertama yaitu pada 25 unit seharga 1 juta dengan total 25 juta. Kemudian pada 45 unitnya seharga 900.000 dengan total 40.500. Kemudian pada tanggal 22 April terjadi penjualan sebanyak 35 unit. 30 unit pertama seharga 1.100.000 dengan total 33 juta. Kemudian 5 unit dengan harga 900.000 dan totalnya 4.500.000. Sehingga penjualannya yaitu 105 unit dengan harga 103 juta.
Kemudian untuk persediaan akhirnya yaitu jumlah pembelian dikurangi dengan jumlah penjualan. Jumlah pembeliannya yaitu sebanyak 145 unit dengan total 135 juta dan jumlah penjualannya 105 unit dengan total 103 juta. Sehingga persediaan akhirnya menjadi 40 unit dengan total 32 juta. Kemudian kita perlu menghitung harga pokok penjualan. Yang pertama terdapat persediaan awal pada tanggal 1 April 2023 sebanyak 32.000. Kemudian terjadi pembelian sebanyak 103.000. Kemudian persediaan total yaitu persediaan awal ditambah dengan pembelian sehingga sejumlah 135 juta. Kemudian persediaan akhir yaitu 32 juta. Dan harga pokok penjualan yaitu persediaan total dikurangi dengan persediaan akhir sehingga berjumlah 103 juta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode pencatatan average. Untuk pencatatan metode average sendiri secara singkat didefinisikan sebagai salah satu metode pencatatan persediaan yang menghitung harga pokok per unitnya dengan menjumlahkan total biaya pembelian kemudian dibagi dengan jumlah unit barang yang tersedia untuk dijual. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode ini, yang pertama di kelebihannya ada untuk mengurangi fluktuasi harga ekstrim dalam pencatatan persediaan, kemudian dianggap lebih mudah digunakan dibandingkan metode FIFO atau LIFO, dan yang terakhir cocok untuk perusahaan yang memiliki jenis barang homogen atau dalam jumlah yang besar. Kemudian untuk sisi kekurangannya ada kurang responsif karena tidak bisa mencerminkan harga pasar terkini jika terjadi fluktuasi harga yang sangat cepat. Kemudian tidak sesuai untuk barang unik karena metode ini kurang ideal untuk barang dengan nilai yang sangat bervariasi atau barang yang unik. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal metode average. Pada bulan Desember 2018, PT Cahaya memiliki transaksi persediaan sebagai berikut. Tanggal 2 Desember dicatat sebagai persediaan awalnya sebesar 200 unit dengan harga per unitnya 9.000. Kemudian dilanjut 8 Desember ada pembelian sebesar 300 unit dengan per unitnya 10.000. Kemudian pada tanggal 10 Desember terjadi penjualan sebesar 200 unit dengan harga per unitnya 15.000. Dilanjut lagi pada tanggal 15 Desember penjualan sebesar 100 unit dengan per unitnya 15.000. Kemudian pada tanggal 17 Desember terjadi pembelian dengan unit sebesar 400 dengan harga per unitnya 11.000. Dilanjut pada tanggal 20 Desember terjadi pembelian sebesar 100 unit dengan harga per unitnya 12.000. Kemudian yang terakhir pada tanggal 21 Desember terjadi penjualan sebesar 200 unit dengan harga per unitnya 17.000. Selanjutnya kita masuk ke proses perhitungannya. Di sini saya akan menyediakan dua sistem pencatatan. Yang pertama ada sistem periodik dan sistem perpetual. Untuk yang pertama ada sistem periodik. Dalam sistem periodik ini, harga pokok penjualan atau HPP dihitung hanya pada akhir periode, tanpa mencatat setiap transaksi masuk dan keluar secara langsung. Langkah-langkah perhitungannya, kita akan mencari persediaan akhir dengan cara persediaan awal pada tanggal 2 Desember sebanyak 200 ditambah seluruh jumlah pembelian yakni 800 unit sehingga barang tersedia untuk dijualnya menjadi sebesar 1000 unit. Kemudian selama periode Desember terjadi penjualan sebesar 500 unit sehingga persediaan akhirnya tersisa 500 unit. Untuk mencari harga rata-rata per unitnya yakni dengan total harga dari persediaan awal hingga seluruh pembelian sebesar 10.400.000 kemudian dibagi dengan barang tersedia untuk dijual yakni 1.000 sehingga menghasilkan harga rata-rata per unitnya sebesar 10.400. Kemudian untuk persediaan akhirnya yakni 500 unit itu dikali dengan harga rata-rata per unitnya yakni 10.400 menjadi 5.200.000. Selanjutnya ada sistem perpetual. Dalam sistem perpetual, harga rata-rata unit dihitung setiap kali terjadi transaksi pembelian yang dimana harga unit selalu bisa diperbarui dan persediaan dicatat secara real time. Untuk langkah-langkah perhitungannya, yang pertama pada tanggal 2 Desember, yakni persediaan awalnya dicatat langsung pada kolom saldo dengan unitnya sebesar 200, harga per unitnya 9.000 sehingga total harganya menjadi 1.800.000.
Kemudian dilanjut pada tanggal 8 Desember terjadi pembelian sebesar 300 unit dengan harga per unitnya 10.000 dan total harganya 3 juta. Kemudian diakumulasikan ke dalam kolom saldo dengan unitnya menjadi 500, total harga 1.800.000 ditambah 3 juta menjadi 4.800.000 dan harga per unitnya 9.600 diperoleh dari 4.800.000 dibagi dengan 500 unit. Kemudian pada tanggal 10 Desember terjadi penjualan sebesar 200 unit dengan harga per unitnya 9.600 dan total harganya 1.920.000. Dilanjut lagi pada tanggal 15 Desember terjadi penjualan sebesar 100 unit dengan harga per unitnya tetap 9.600 dan total harganya menjadi 960.000. Kemudian pada tanggal 17 Desember terjadi pembelian sebesar 400 unit dengan per unitnya itu harganya 11.000 dan total harganya 4.400.000. Kemudian masuk ke kolom saldo, unitnya menjadi 600 dan total harganya menjadi 6.320.000. Harga per unitnya berubah menjadi 10.533. Kemudian dilanjut pada tanggal 20 Desember terjadi pembelian lagi sebesar 100 unit, namun harga per unitnya berubah menjadi 12.000 sehingga total harganya menjadi 1.200.000 dan setelah diakumulasikan ke dalam kolom saldo, unitnya menjadi 700, total harga menjadi 7.520.000 dan harga per unitnya berubah menjadi 10.743. Kemudian yang terakhir pada tanggal 21 Desember terjadi penjualan sebesar 200 unit. Harga per unitnya menggunakan perhitungan terakhir yakni 10.743 dan total harganya adalah 2.148.571 dan unit terakhir tersisa 500. Untuk total harga terakhir tersisa 5.371.429 dengan harga per unitnya tetap di 10.743. Untuk total secara keseluruhan pada kolom masuk atau kolom pembelian dalam periode Desember sebanyak 800, kemudian penjualan sebanyak 500 unit dan saldonya secara keseluruhan ada 3.000 unit dengan total harganya mencapai 30.611.429. Berikut adalah perbandingan sistem periodik dan sistem perpetual dalam penentuan harga pokok penjualan. Untuk persediaan awal sama-sama 1.800.000, kemudian pembeliannya sama-sama 8.600.000 sehingga barang tersedia untuk dijual sama-sama 10.400.000. Namun dalam sisi penjualan di sistem periodik sebesar 5.200.000 dan sistem perpetualnya sebesar 5.028.571 sehingga persediaan akhir dalam sistem periodik mencapai 5.200.000 dan sistem perpetualnya 5.371.429. Dapat dilihat bahwa metode periodik menghasilkan HPP lebih besar dibandingkan metode perpetual karena sistem periodik menggunakan rata-rata di akhir periode sedangkan sistem perpetual menghitung rata-rata setiap transaksi pembelian terjadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode mana yang menurut peraturan IFRS tidak diperbolehkan lagi digunakan. Berikan alasannya kenapa. Nah, dalam standar pelaporan keuangan IFRS ini, metode LIFO lah atau last in first out ini yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam pelaporan keuangan perusahaan. Nah, untuk alasannya, yang pertama tidak mewakili aliran fisik barang yang sebenarnya. Dalam kebanyakan bisnis, barang yang lebih lama masuk biasanya dijual lebih dulu atau menggunakan metode FIFO untuk menghindari kerusakan atau kadaluarsa. Contohnya seperti supermarket atau apotek menggunakan metode FIFO karena produk memiliki masa berlaku. Nah, jika mereka menerapkan metode LIFO, produk lama bisa tetap tersimpan dan rusak. Untuk alasan kedua, yaitu membuat nilai persediaan tidak relevan. Dalam kondisi inflasi seperti ini, harga barang cenderung naik. Dengan metode LIFO, persediaan akhir di laporan keuangan masih mencatat harga lama yang lebih rendah, sehingga tidak mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Hal ini membuat laporan keuangan kurang andal bagi investor dan pemangku kepentingan. Untuk alasan ketiga, yaitu mengurangi keakuratan laba dan pajak.
Metode LIFO ini meningkatkan harga pokok penjualan atau COGS karena barang yang terakhir masuk atau biasanya lebih mahal digunakan untuk menghitung COGS. Nah, akibatnya laba bersih perusahaan menjadi lebih kecil yang berpotensi mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Ini bisa dianggap sebagai teknik manipulasi laba sehingga tidak sejalan dengan prinsip IFRS yang mengutamakan transparansi dan keandalan laporan keuangan. Untuk alasan keempat yaitu ketidaksesuaian dengan standar global. Nah, IFRS ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam pelaporan keuangan di berbagai negara. Metode LIFO hanya diperbolehkan dalam GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles di Amerika Serikat, tetapi dilarang di banyak negara lain yang mengadopsi IFRS. Untuk alasan terakhir atau alasan kelima, yaitu kompleksitas dalam administrasi. Nah, metode LIFO ini membuat pencatatan persediaan lebih sulit karena perusahaan harus mempertahankan catatan harga dan jumlah unit dari setiap pembelian yang bisa berbeda-beda dalam satu periode akuntansi. Nah, jika harga sering berubah, proses perhitungan dan pencatatan bisa menjadi sangat rumit dan memerlukan sistem yang lebih kompleks. Karena alasan-alasan tersebutlah, IFRS tidak mengizinkan penggunaan metode LIFO dalam pelaporan keuangan perusahaan. Perusahaan yang menggunakan IFRS ini harus memilih metode lain seperti FIFO atau Average Cost atau rata-rata tertimbang untuk mencatat persediaan mereka secara lebih rinci, lebih akurat dan transparan. Sekian dari penyampaian kelompok kami. Apabila ada penyampaian kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.